Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah taklim Kamis Zuhur Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada Kamis siang ini kita bisa sama-sama bermuajahah setelah kurang lebih mungkin hampir 3 bulan ya, 3 bulan. Karena sekarang sudah bulan Zulqa'dah, tanggal 18-19 kira-kira ya. Alhamdulillah kita bisa muajahah lagi. Kita lanjutkan kajian taklim kita. Mari sama-sama kita niati taklim kita ini, iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Saya akan bahas 1-2 bab terakhir sebelum kita tawakuf kemarin ya, barangkali lupa atau barangkali apa, jadi kita ulang lagi. Kita akan ngulangi di Kamis ini, ngulangi tentang fikih kuliner makanan. Kamis depan kita akan bahas akikah. Lalu kemudian di Kamis depannya lagi kita bahas kurban, karena menjelang menjelang Idul Adha ya, insya Allah. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang binatang yang halal dan haram. Halal dan haram itu 2 macam, yang kaitannya bisa fisik, bisa sebab. Ya. Ada halal fisik, disebut halal aini, ada halal sebab, disebut sababi. Ya. Haram juga sama, nanti ada yang namanya haram aini, dan ada namanya haram sababi. Contoh misalnya, ini mudah sekali. Contoh misalnya kambing. Kambing itu kira-kira halal apa haram, Bu? Kira-kira. Kambing siapa dulu, Bu? Jangan main halal-halal aja, ntar kambing orang main makan aja gitu kan. Maka kita contohkan ya kan, kambing itu secara fisik dia halal, halal. Halal dimakan setelah melalui proses penyembelihan kan gitu. Tapi juga cara kita mendapatkan kambing juga harus halal. Kalau kambing itu jelas-jelas haram, ya, ada orang bagi ibu kambing misalnya. Nih Bu, saya bagi hewan kambing. Dari mana Pak? Saya boleh nyolong. Kira-kira ibu terima apa enggak? Kira-kira. Yang nyolong siapa? Ibu nyolong apa enggak? Ibu terima apa enggak? Kita nggak bisa ngomong, kalau saya terima aja, kan yang nyolong dia, saya mau dibagi. Gitu. Tetap, kalau kita sudah tahu dari awal bahwa prosesnya haram, maka ujungnya tetap haram. Patokannya dari awal ya. Kalau awalnya haram, ujungnya tetap haram. Nggak bisa begini. Ini saya boleh nyolong, saya bagi ke ibu. Terus ibu ngomong, nggak apa-apa saya terima deh. Yang nyolong kan dia, saya mau dibagi. Ini nggak bisa nanti ibu ngomong, nanti kita potong, separuh kita sumbangin ke panti asuhan. Tetap haram itu, tetap haram. Maka penting buat kita untuk tahu asal-usul harta, asal-usul makanan. Penting. Kalau orangnya ngomong halal, berarti halal buat kita. Kalau orangnya ngomong haram, berarti haram buat kita. Kalau orangnya nggak ngomong, terserah ibu itu. Kalau nggak ngomong. Ya. Kalau sebagian teman saya, kalau dia nggak ngomong, ambil aja, jangan tanya-tanya. Tuh. Kalau ditanya jadi haram nanti. Gitu. Ya, udah, diam aja. Pokoknya kalau dia ngomong halal, jelas halal buat kita.
Dia ngomong haram, jelas haram buat kita. Kalau dianya nggak ngomong, kalau meragukan, boleh ibu tanya, nggak apa-apa. Kalau meragukan. Tapi kalau kira-kira meragukan, nggak usah ditanya Bu, nggak usah. Karena repot sekali kalau tiap kita belanja, kita nanya. Ibu misalnya ke tukang bakso. Ibu beli bakso nanti ibu kemudian nanya, nih mohon maaf ini dagingnya beli di mana, motongnya di mana, siapa yang motong, baca bismillah apa enggak. Itu baru baksonya doang, belum mie-nya. Ini mie-nya apa namanya diolahnya di mana, belinya di mana, belum nanti bawang gorengnya, belum sausnya, wah repot Pak. Itu nggak makan bakso yang ada udah bingung duluan nih Bu ya. Maka patokannya jelas. Kalau orang yang ngomong jelas-jelas halal kita terima, orang yang ngomong jelas-jelas haram tidak kita terima, orang yang nggak ngomong tinggal kita lihat meragukan atau tidak. Kalau meragukan kita boleh nggak terima. Tapi kalau tidak meragukan kita terima. Itu secara sebab. Kalau secara ain bagaimana? Nah, kalau secara ain itu dalam Al-Quran dan dalam hadis itu tidak menyebut secara spesifik mana saja yang halal, mana saja yang haram. Yang disebut itu cuma yang haram. Itu disebut. Ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walakhmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dhakkaitum. Ya. Yang diharamkan itu kalau dalam Al-Qur'an satu bangkai haram. Bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Itu bangkai. Kalau disembelih, dia bukan bangkai. Hampir mati, tapi kita sembelih, dia bukan bangkai. Kalau ibu-ibu ingat zaman dulu, makan ayam tuh nunggu ayam sakit mau mati dulu. Gitu. Kalau ayamnya belum mau mati, belum dipotong itu. Belum. Udah mau mati itu, udah gelepar, udah lemes segala macam dipotong. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah patokannya adalah ayam itu mati melalui proses penyembelihan, maka dia bukan bangkai. Kalau dia matinya sakit terus mati, maka kita anggap bangkai. Satu bangkai itu haram. Waddamu darah, darah itu haram. Kadang-kadang ada bukan cuma najis, dia juga haram. Kadang-kadang ada tuh yang orang nyembeli darahnya ditampung tuh. Namanya apa itu? Ya, pokoknya itu ya, namanya itu ya. Nah, namanya marus ya, itu ya. Itu orang nganggapnya enak ini, kenyal-kenyal kayak ati, haram itu. Nggak boleh ya. Bagaimana ibu-ibu kalau masak ya? Dan kadang masih ada darahnya. Sering begitu ya. Dapat bingkisan daging kurban. Itu ibu-ibu cuci seberapapun, kadang-kadang darahnya masih ada tuh. Udah ganti air lagi, masak lagi, ganti darah masih ada. Kalau kita rebusnya kelamaan, itu daging kayak karet, nggak ada kaldunya. Nggak ada. Nah, kalau kemudian bagaimana? Nah, nanti dalam kasus-kasus yang semacam itu, ada yang namanya ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan atau dianggap maklum. Ya, nggak apa-apa. Walakhmul khinziri, daging babi itu haram, nggak boleh ya. Orang kadang-kadang karena di Al-Quran disebutnya daging, nanti nanyanya beda, Ustaz. Kalau lemak babi gimana, Ustaz? Karena kan yang disebut itu daging, sama ya, sama aja. Kenapa yang disebut daging? Karena yang lebih sering dimakan itu daging. Wama uhilla li ghairillahi bihi. Dalam ayat itu kadang-kadang bihinya duluan, kadang-kadang bihinya belakangan. Ada ayat wa ma uhilla bihi li ghairillah, ada ayat wa ma uhilla li ghairillahi bihi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Bedakan. Orang nyembelih enggak baca bismillah dengan disembelih bukan atas nama Allah, itu beda. Saya kasih contoh, ada orang yang nanya sama saya begini, Ustaz, tadi saya potong ayam,
saya lupa nggak baca bismillah, apa hukumnya? Saya bilang nggak apa-apa. Halal Ustaz, halal. Boleh ya kita makan daging yang disembelih nggak baca bismillah? Boleh. Kok saya ragu Ustaz? Kalau ragu kasih saya yang makan. Kalau ragu kan gitu. Kalau ragu kasih saya. Kalau kasih ya jangan Ustaz, saya mau makan ya. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Ya nggak apa-apa. Tadi dia lupa baca bismillah, ntar makannya baca bismillah. Makannya lupa baca bismillah tuh kadang-kadang. Aduh Ustaz, saya lupa makan nggak baca bismillah kata. Ya nggak apa-apa. Di tengah-tengah ingat baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi atau bismillahi awalahu wa akhirahu, nggak apa-apa. Makanan udah habis, nggak baca bismillah, nggak apa-apa. Minumnya baca bismillah tuh ya. Sebagian teman saya seneng begitu. Makan nggak baca bismillah, katanya biar banyak ya. Nanti minumnya baca bismillah biar setannya keseretan begitu. Karena setan makan doang nggak minum namanya itu. Oke, ya. Jadi apa namanya hewan yang tidak dibacakan bismillah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau hewan disembelih bukan atas nama Allah. Emang kenapa ini motong kambing ini? Ini motong kambing ini. Anak di sini, waduh, banyak kuntil anaknya ini. Kita potongin ini biar apa namanya tumbal ini. Nah, tumbal. Kepalanya kita pendam, kita apa segala macam. Orang mendem kepala hewan tanpa tujuan apapun boleh, suka-suka dia, nggak ada masalah. Lalu saya nggak usil orang mendem kepala hewan biasa, kecuali kalau dia ngomong, ini saya pendem nih buat tumbal, baru masalah tuh, baru masalah. Yang jadi masalah itu bukan mendem kepalanya, yang jadi masalah adalah motivasi mendem kepala. Itu masalah. Itu sederhananya kayak begini Bu. Orang pakai cincin batu misalnya, boleh apa enggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia meyakini cincinnya punya kekuatan, itu yang masalah. Tapi kalau cuma apa namanya orang misalnya ngoleksi keris, boleh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau meyakini kerisnya punya kekuatan, itu yang baru bermasalah, gitu kan ya. Nah, yang masalah itu kalau kemudian ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ini dipotong buat apa nih? Dipotong buat persembahan Nyi Roro Kidul, haram. Kalau itu jelas. Bagaimana hukumnya sedekah laut? Kadang-kadang tuh yang nanya begitu. Sedekah laut kadang-kadang begitu tuh. Sedekah laut itu kalau bukan buat persembahan nggak apa-apa. Kalau diniati sebagai sesajen, diniati sebagai persembahan nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau diniati misalnya nggak punya niatan apapun, nggak masalah. Pol-polannya paling pol. Kita akan ngomong itu mubazir buang-buang makanan. Tapi itu nggak kebuang itu. Itu dimakan sama ikan itu. Nggak kebuang itu ya. Jadi patokannya sederhana. Yang nggak boleh itu kalau dia menyembelih bukan atas nama Allah. Ya, oke. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, baik. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutin. Imam Syafi'i, oh, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Jadi kalau barang yang berlabel halal, tapi ternyata di situ ada kandungan haramnya, itu kan kita nggak tahu boleh. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya agak bingung tuh. Barang ada label halal, tapi isinya kandungannya haram. Itu nyetak sendiri bagaimana? Oke, jadi begini prosesnya ya. Satu produk dapat label halal itu melalui proses dua hal. Satu, pemeriksaan dokumennya, dia berasal dari apa saja, komposisinya apa saja, begitu kan.
bahan-bahannya apa aja itu. Yang kedua, itu dicek fisik makanannya, dibawa ke lab, cek fisik, Pak. Kalau di Tangerang itu ya berarti yang dekat Al Azom itu ya. Nanti ada istilahnya itu undang-undang jaminan halal. Maka nanti diperiksa apakah ada jejak makanan haram di situ ya, diperiksa. Misalnya di situ ada jejak makanan haram. Apakah mengandung, mohon maaf, babi, apakah mengandung lemak babi, ataukah mengandung sesuatu yang najis, apakah itu nanti kalau terbukti ada jejak barang yang tidak halal, diputuskan produk itu tidak mendapatkan label halal, tidak. Kalau ibu-ibu ingat, es krim Mixu itu lama dapat label halalnya, lama. Sekian lama dia udah buka gerai nggak dapat label halal. Karena kalau MUI itu kalau dia impor maka patokannya sederhana. Kalau produk itu sudah disertifikasi di negara asal, misalnya dari mana impornya nih? Daging. Impor dari mana? Dari Brazil. Di Brazilnya sudah dinyatakan halal, MUI tinggal mengesahkan. Daging dari mana nih? Dari Australia. Di Australinya sudah dinyatakan halal, MUI tinggal mengesahkan, sederhana ya. Jadi kalau dia melalui proses, memang dicek fisik ke lab, itu kecil sekali kemungkinan mengandung barang haram tapi dapat label halal, kecil kemungkinan. Kecuali kalau label halalnya kita cetak sendiri, itu mungkin. Jadi aslinya barang haram dia nggak ngajukan izin tidak, tapi dia dia cetak sendiri. Nah, kalau itu haram itu nggak boleh ya. Kita bagaimana? Kita ngelihat di situ bacaannya halal dan tidak meragukan, kita makan nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ternyata itu haram, ya nggak boleh ya. Jadi misalnya nih ada rumah makan nyantumin halal. Ya sudah, kalau dia nyantumin halal kita masuk ke situ. Meragukan nggak tuh? Dia ada stempel halalnya di depan rumah makan, tapi di situ menunya babi panggang. Meragukan, ya nggak usah masuk kita. Apalah artinya tulisan halal dibandingkan bentuk babi yang kelihatan nama kita? Kan patokannya begitu. Ada tulisan halalnya, tapi tidak meragukan, kita nggak menemukan apa. Ya sudah, kita makan di situ. Kalau terbukti kemudian bahwa dia menggunakan barang yang haram, kita tidak berdosa tanggungan dia kalau itu ya. Jadi patokannya sederhana, bahwa lembaga jaminan halal laboratoriumnya LP POM MUI itu bisa kita andalkan kalau memang benar diperiksakan itu alur prosedurnya itu jelas halal, insya Allah halal. Tapi kalau itu bukti tidak halal, itu urusannya orang yang nyantumin label halal begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, ada Pak Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bicara bahwa kalau memang sudah ada label disertifikasi halal, berarti dianggap halal. Bagaimana dengan kasus atau misalkan begini Pak, kita beli daging ayam di pasar, kita tidak tahu apakah si yang memotong itu membaca bismillah atau tidak. Nah hukumnya bagaimana? Sementara label dari MUI kan tidak ada. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibutuhkan label itu yang sifatnya industri. Sebab kalau semua harus ada label, itu tukang ikan, tukang ayam kesian. Oke. Maka yang kita lihat apanya? Yang kita lihat adalah tadi, sejak awal sudah saya katakan, orang menyembelih tidak baca bismillah, sembelihannya tetap sah, halal. Ya. Orang menyembelih tidak baca bismillah, sembelihannya tetap halal. Jadi kalau kita kemudian di pasar, kita nggak usah ragu untuk kemudian kita beli dari pedagang langganan kita, kecuali kalau dia jual barang yang tidak halal. Ini daging apa nih? Ini yang sebelah kiri babi, Ustaz. Kalau yang kanan sapi.
satu tempat, satu kios, wajar kita ragu karena di situ ada hal yang meragukan. Tapi kalau di warung itu tidak ada hal-hal yang sifatnya haram, kita beli dasar kita cukup husnuzon saja cukup, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih ada pertanyaan yang Masih ada yang tanya, Bu? Oke, Lanjut, baik. Ustaz. Kita lanjutkan. Patokannya makanan yang halal itu kan pasti hewan. Soalnya kalau tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu halal semuanya. Kecuali yang membahayakan itu baru haram. Membahayakan haram. Ya. Misalnya membahayakan itu memabukkan, itu haram, nggak boleh, ya kan? Atau membahayakan itu berbahaya buat penderita tertentu, misalnya. Udah tahu misalnya gula darahnya tinggi, makan duren, misal. Itu haram. Haramnya buat dia, kalau dikasih ke saya halal tetap, nggak ada masalah. Patokannya gitu. Jadi kalau buah-buahan itu tidak ada istilahnya buah-buahan haram, kecuali kalau diperoleh dengan jalan yang haram, baru nggak boleh itu. Ustaz, ini paya halal apa enggak? Pertanyaan pertama, payanya punya siapa? Itu aja. Kalau payanya milik dia halal. Oke. Sayur mayur itu halal semuanya. Jadi nanti yang kita bahas itu tinggal hewan. Hewan yang kita bahas itu tinggal mau dibahas habitatnya, apa mau dibahas spesifiknya. Contoh begini, hewan itu kalau Imam Syafi'i itu jawabannya sederhana. Ya. Apa hewan yang halal? Imam Syafi'i itu nyebutnya kullu hayawanin istatobathul arabu fahuwa halal. Semua hewan yang dianggap enak oleh orang Arab halal. Semua hewan yang dianggap enak oleh orang Arab halal, illama warada syar'u bitahrimihi, kecuali kalau ada dalil syariat yang menyatakan haram. Kenapa Imam Syafi'i pakai patokan seleranya orang Arab? Karena satu, Nabi orang Arab, satu itu. Kedua, orang Arab itu makanannya, mohon maaf, sepengalaman saya, itu memang lebih pilih-pilih dibanding kita. Nggak ada ceritanya orang Arab makan jeroan itu nggak ada. Orang Arab makan ceker itu nggak ada. Orang Arab makan pala itu nggak ada. Hatta pala ikan kakap yang gede-gede itu nggak ada. Orang Arab makan pala ikan itu nggak ada. Makanya saya dulu itu zaman kuliah itu, teman akrab saya itu tukang sampah. Sebab saya tukang sampah itu saya kasih uang itu recehan. 1 real, 2 real, nggak sampai 10.000. Saya cuma bilang, tolong nanti dipisahkan pala ayam, ceker ayam, ati empela, telur ikan, pala ikan. Itu kita kasih 10.000, dikasih 2 karung kita, Bu. Kan orang sono nggak makan. Orang sono sampai penasaran, ente beli ginian mulu, buat siapa? Saya bilang kucing di rumah saya banyak. Kucing pala hitam itu ya, banyak itu kucing. Itu contoh apa? Contoh bahwa orang Arab itu makannya pilih-pilih. Contoh sederhana misalnya ya. Lalap-lalapan atau sayur mayur terbatas. Terbatas sekali. Kalau kita kan daun itu, asal nggak bahaya, daun apa masih dimakan? Asal nggak bahaya. Daun apa dimakan itu ya? Dulu orang makan cuma daun singkong, daun paya. Sekarang daun apa aja, mau daun mangga, daun jambu, daun apa dimakan udah. Ya. Oke, contoh nih, telur. Ya. Saya itu pernah makan pagi itu, ya, sarapan bareng dengan anak sekolah SD, anak ibtidak. Ini mungkin kisah sering saya ulang-ulang. Saya makan telur 1, ya, telur pakai parata, pakai roti panggang itu, telur pakai parata, telurnya 1 digoreng. Anak SD ini makan telur saya lihat lebih dari 12 butir. Jadi telur itu buat mereka itu bukan lauk pauk, itu cemilan. Bandingkan dengan di kita, orang di kita itu telur itu lauk utama, hajatan aja telur separuh.
hajatan telur Semarang. Ah, ini anak kecil sarapan telur 12. Itu kan sudah membuktikan bahwa apa? Seleranya beda, selera makannya beda, selera makan beda. Orang Arab tuh nangis ngelihat kita makan ikan teri, nangis. Ikan seri, ikan cere, ikan wader, ikan apa itu dimakan, nangis. Ikan apa itu yang kamu makan? Apa itu? Ya, nggak ada. Ya. Tapi kan kalau kita kan patokannya sederhana, pokoknya halal, pokoknya nggak haram ya dimakan. Makanya tadi Imam Syafi'i pakai patokan itu, yang dianggap enak oleh orang Arab itu halal. Oke, yang dianggap enak itu kita teliti sekarang. Kita mulai dari yang paling bawah, hewan air dulu berarti. Hewan air itu patokannya, kalau dia tidak membahayakan, tidak beracun ya, dia tidak membahayakan, kemudian dia hidup di satu alam, maka dia halal. Itu patokan. Kalau dia hidup di satu alam, maka dia halal, meskipun bentuknya aneh-aneh. Bentuknya aneh-aneh. Kecuali sebagian pendapat ada. Ada pendapat fikih bahwa yang halal itu ikan. Kalau bukan ikan tidak halal. Makanya ada pendapat fikih itu, kalau rajungan, ya, kemudian cumi, kemudian gurita, kemudian udang, itu tidak halal karena bukan ikan. Saya pikir justru itu yang enak-enaknya, gitu kan. Sebagian pendapat fikih lagi ada yang mengatakan bahkan ikan yang halal pun harus ikan yang bersisik. Kalau ikan tidak punya sisik tidak halal. Ada pendapat fikih begitu ada. Wah itu repot kalau dipakai, tukang pecel lele nggak laku itu. Ikan lele nggak ada sisiknya, nggak ada sisiknya, nggak ada. Ya kan? Makanya paling enak itu ikut pendapat madhab Syafi'i, semua yang di laut, semua yang di air halal asalkan hidup di satu alam. Kalau perlu itu putri duyung halal, Nyi Roro Kidul halal, Aquaman halal, asalkan hidup di satu alam. Patokannya kan begitu. Patokannya begitu. Asal hidup di satu alam itu halal. Bagaimana kalau hidup di dua alam? Apa yang dimaksud dengan hidup di dua alam? Hidup di dua alam ini kadang-kadang orang membeda-bedakan. Orang nanya sama saya pernah lagi makan siput itu ketemu jamaah saya makan kepiting, bawa palu sama capitnya gede banget tuh. Ya. Saya milih kepiting yang gede tuh, ya, yang lagi bertelur itu. Ya. Bukan rajungan, kepiting. Kalau rajungan, semua orang bilang halal, kecuali yang asam urat kolesterol lagi tinggi, baru haram. Gitu, ya. Tapi kalau orang normal-normal saja, sehat-sehat saja, rajungan semua akan bilang halal. Kepiting itu sebagian akan bilang haram karena dianggap hidup di dua alam, hewan amfibi. Kalau dalam bahasa Arab disebut barmai. Saya pas lagi makan kepiting, gede-gedenya kepiting bertelur itu ya. Lalu kena ada apa? Kepiting montok apa nih di sini ya. Itu jamaah saya yang datang, Ustaz. Ini bukannya haram katanya. Waduh, saya lagi makan diomongin gitu kan. Ini bukannya haram katanya kan. Saya tanya, Pak, saya selesaiin makan dulu ya, lalu kita diskusi. Kalau diterusin diskusinya saya nggak selera nih. Saya udah bayar mahal, per 100 gramnya saya bakal mahal. Dah, ini saya makan dulu, makan udah enak, apa segala macam, baru saya ngobrol sama dia, pesan minum ngobrol. Emang kenapa Pak haram? Itu hidup di dua alam. Saya kalau ada santri yang nanya begitu, saya tanya balik, emang kamu pernah jadi kepiting? Begitu. Kok bisa tahu kalau kepiting itu hidup di dua alam? Alasannya karena kepiting tahan hidup di darat. Tahan itu tidak menunjukkan dia hidup di dua alam. Tidak. Bapak tahu ikan lele? Ikan lele itu dilepas di darat langsung mati apa hidup lama? Apakah kemudian kita anggap hidup di dua alam? Model begitu banyak. Ada lele, ada gabus, ada belut, wala ali, wasobi ajmain itu ya. Itu modelnya begitu semua, tahan. Survive, tahan, hidup di darat, tapi bukan mencari makan di darat. Fotokan. Kepiting itu bernapasnya pakai apa? Kepiting bernapasnya pakai insang. Pakai insang. Nggak ada ceritanya napas pakai insang hidup di darat, itu nggak ada.
Kenapa kemudian dia lama survive di darat? Karena punya kandungan air dalam tubuhnya. Ada jenis kepiting darat, ada. Jenis kepiting darat itu misalnya kepiting yang ada di apa tuh? Di kepiting kenari ya, yang apa naik pohon kelapa. Kepitingnya gede tuh kayak laba-laba, dia bisa naik pohon kelapa. Itu yang banyak ada di apa? Daerah Kupang ya. Itu pokoknya Samudra Hindia ke sana itu. Yang paling banyak itu di Pulau Christmas. Itu banyak sekali itu ya. Pulau Koko, Pulau Christmas itu kepiting kenari. Hidupnya emang di pohon kelapa, Bu, pohon kelapa. Itu kepiting darat, besar sekali ya. Kalau itu haram karena jelas-jelas hidup di darat kalau itu ya. Makannya kelapa. Tapi kalau kepiting pada umumnya, kepiting bakau, kepiting payau itu halal ya. Fatwa MUI sudah memutuskan halal. Ibu nggak mau makan kepiting, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau ada orang makan kepiting, jangan kemudian langsung dituding makan haram, jangan. Saya tersinggung itu ya. Disebut makan haram gara-gara makan kepiting itu ya. Jadi pastikan dulu yang hidup di dua alam nih, contohnya katak hidup di dua alam kan begitu kan. Misalnya yang lain-lain ada jenis kura-kura itu hidup di dua alam. Tapi kalau hidupnya hanya di laut, di air saja maka nggak apa-apa. Yang kedua, binatang darat. Binatang darat itu kalau karnivora atau omnivora itu rata-rata haram, Karena biasanya dia kalau karnivora itu punya taring dia. Kalau dia punya taring, maka kemudian dia haram, dia memangsa hewan yang lain. Tapi kalau dia herbivora memamah biak makannya, maka itu halal. Gampang potongannya tuh ya. Kambing wa ala ali wasobi ajmain, banyak tuh ya. Kambing, domba, biri-biri, kerbau, sapi, onta, kuda tuh. Kalau ibu-ibu tega jerapah misalnya kan, zebra sama juga tuh. Kuda itu halal dimakan. Lu yang sering ke Jogja mungkin tahu tuh ya, ada sate kuda kan, kuda. Yang tidak boleh dimakan itu hanya satu, karena Nabi melarang, satu itu adalah keledai. Itu nggak boleh dimakan keledai. Tapi kalau misalnya kuda, kambing, rusa, banteng boleh dimakan, nggak ada masalah ya. Reptil, jenis reptil itu haram dimakan. Ya. Cecek, tekek, komodo, biawak itu haram dimakan. Hanya ada satu jenis reptil yang boleh dimakan karena Nabi tidak melarangnya. Hanya ada satu tuh, hanya ada satu. Itu namanya adalah dob, namanya dob. Ya. Ibu-ibu nanti boleh searching. Saya lupa, saya nggak tampilin gambarnya di sini. Dob itu mirip dengan biawak. Tapi kalau biawak itu relatif omnivora, dob itu herbivora. Kalau biawak itu dia makan daging, bertaring, dob itu tidak bertaring. Warnanya beda. Kalau biawak itu warnanya agak gelap, dob itu warnanya kuning kecoklat-coklatan. Nanti searching aja, lihat di Google itu banyak itu dob itu ya. Kita nyebutnya adalah biawak padang pasir. Biawak padang pasir atau dalam tanda kutip, kalau ibu pernah umroh, pernah haji, ada yang suka nawarin dagangan kadal Mesir. Nah, itu sama tuh ya, sama. Itu yang dimaksud bukan kadal. Itu yang dimaksud adalah biawak padang pasir, itu bentuknya seperti dengan biawak, tapi dia takut dengan air dan dia herbivora, dia halal karena pernah dimakan di atas meja makannya Nabi. Nabi nggak makan. Jadi ada namanya sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu datang bawa hadiah dob, biawak padang pasir. Khalid bin Walid itu punya bibi yang dinikah sama Nabi. Bibinya Khalid bin Walid namanya Maimunah bintil Haris. Itu bibinya Khalid bin Walid. Maka dia datang ngomong sama bibinya, ini. Lalu kemudian dimasakin, diajak makan bareng, ada Nabi di situ, ada.
Nabi nggak makan, tapi Khalid makan. Sahabat yang lain negor, Khalid, itu binatang nggak jelas rupanya, kenapa kamu makan? Gitu kan? Itu haram, itu nggak boleh. Buktinya Nabi nggak makan. Khalid bilang itu halal. Tapi Nabi kok nggak makan? Kalau Nabi nggak makan, namanya Nabi nggak selera. Kalau itu haram, Nabi pasti melarangnya. Itu dimakan di depan Nabi, Nabi tidak melarangnya, Nabi tidak makan, berarti binatangnya halal, tapi bukan seleranya Nabi. Patokannya itu, ya. Ya, jadi ada satu reptil yang kemudian dianggap halal. Oke. Burung itu rata-rata halal. Yang haram itu burung yang memangsa dengan menggunakan cengkram atau paruhnya, itu haram. Selebihnya halal, ya. Selebihnya itu halal, ya. Semua hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab maka haram, kecuali ada dalil syara' yang menyatakan kehalalannya. Ini sama, ya. Patokan orang Arab. Nah, jadi patokannya, kriterianya haram binatang buas yang memiliki taring, ya, gigi yang kuat yang digunakan untuk menggigit binatang lain. Itu. Ini patokan dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i. Artinya ibu-ibu jangan kaget kalau nanti ada pendapat lain yang mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa itu halal. Ini sekedar informasi saja, jangan kemudian ibu-ibu tiru, jangan. Saya dulu punya teman satu kamar di asrama itu orang-orang Afrika. Orang daerah Mali, daerah Ghana, orang-orang Afrika. Madhabnya Maliki. Itu saya, kalau nggak makan nggak habis, itu sering saya kasih kucing. Makanya kucing banyak itu, dekat kamar saya, banyak. Tapi kemudian ketika asrama itu libur, yang orang-orang Arabnya mahasiswa pada pulang, kita yang mahasiswa asing kan nggak pulang. Itu kucing makin banyak, tapi makin hari makin habis. Kucing itu makin habis. Saya nggak penasaran sih, nggak. Cuma satu waktu saya iseng ngelihat teman saya Afrika ini motong kucing. Motong kucing dan dimasak, dimakan. Makannya depan saya, gitu kan. Kemudian saya nanya depan dia, ini halal apa haram? Jawabannya sederhana. Hadza halalun lana, haramun alaikum. Ini halal buat kita, haram buat ente, katanya. Kenapa? Karena mereka memang ikut madhabnya Maliki. Kalau dalam madhab Maliki, kucing nggak disebut dalam Al-Quran, berarti halal. Yang disebut itu yang haram tadi itu. Babi, bangkai, darah, yang disembelih bukan atas nama Allah, itu yang haram. Kalau nggak disebut, berarti halal. Madhab Maliki. Wajar, Bu, mereka hidup di gurun yang gersang. Ya, yang makanan enak jarang. Jadi kalau sampai mereka makan kucing, saya wajar aja. Tapi kalau orang Indonesia yang makanan enak banyak kok makan kucing, itu ya jangan-jangan itu ya salah ngaji di mana gitu ya. Oke, ya. Haram burung yang memiliki cengkram, maksudnya kuku yang kuat yang digunakan untuk melukai. Walana maitatani halalani. Kita punya dua macam bangkai yang halal. Satu as-samaki. Walana maitatani halalani. Satu as-samaku. Dua wal jaradu. Ikan dan belalang. Ikan itu bangkainya halal. Maksudnya bangkainya halal itu bagaimana? Tanpa melalui proses penyembelihan, ikan itu halal. Nggak masalah. Belalang juga sama. Ya, ibu dapat ikan kecil-kecil, ikan cerek, nyembelihnya gimana coba? Susah itu, ya. Jadi kalau buat ikan, maka pernah itu ada apa namanya? Ada kejadian sahabat Nabi Muhammad SAW itu pernah makan ikan paus, pernah. Ada sahabat berangkat ekspedisi perang. Nama komandannya itu Abu Ubaidah Amr bin Al-Jarrah. Itu berangkat ekspedisi militer, begitu pulang kesasar, tersesat di jalan, akhirnya pulang mengikuti arah pantai. Mereka bilang, kami 80 orang hanya tersisa makanan satu kantong korma. Saking mereka hematnya nggak ada makanan yang lain, korma itu diisep
sampai habis tinggal biji dari pagi sampai sore. Orang Arab, mohon maaf, orang Arab tuh kalau makan korma itu kayak cemilan. Ibu-ibu mungkin makan korma 3 udah enek kan? Orang Arab tuh biasa makan korma segegem itu biasa, nggak aneh. Saya kalau Ramadan itu di asrama itu dapat jatah kurma 1 black untuk seminggu segini. Ya, untuk seminggu. Itu ukuran mungkin 10 kilo atau 12 kilo itu untuk seminggu, nggak habis itu. Sampai Lebaran itu masih berkaleng-kaleng saya punya korma itu. Sampai macam-macam bikin masakan yang menunya korma itu. Saya nyambel nggak ada gula Jawa pakai korma. Korma saya goreng pakai tepung. Udah apa aja itu saya kerjain. Saking banyaknya saya punya korma itu dulu ya. Ini saking nggak punya makanan, korma itu diisep dari pagi sampai sore sampai sisa biji sampai nggak punya makanan. Sampai saking lemesnya, ketika malam di pinggir pantai itu capek istirahat tidur, mereka melihat ada satu bukit, ada satu bukit. Maka mereka tidur senderan di bukit itu karena bawa habis perang kan, bawa apa? Bawa pedang, bawa tombak, ditancepin ke bukit, dianggapnya tanah, begitu kan. Tidur saking capeknya, begitu pagi-pagi bangun, kaget. Ini bau amis, ikan, dan bau darah. Ternyata itu bukan bukit, itu ikan paus yang terdampar, ikan paus. Kebetulan udah lama nggak makan, gitu kan. Maka dipotong-potong tuh. Itu nggak nanya dulu halal apa haram, makan dulu. Karena apa? Karena dalam keadaan darurat. Kalau pakai nanya dulu keburu mati, potong-potong dulu udah. Potong-potong dulu, bakar. Mereka bilang 3 hari kami makan ikan itu belum habis. Sampai kekuatan kami kembali, sampai kami potong-potong, kami bawa pulang. Sebagian orang ada yang ragu, ini kita nggak tahu ya, ini halal apa haram. Temennya ngomong, santai aja. Sampai Madinah kita tanyakan sama Nabi. Masalahnya tanyanya udah makan, kan gitu. Orang mestinya nanya belum makan, ini udah makan baru tanya. Nanti di Madinah kita tanya sama Nabi, begitu kan? Udah pulang nih bawa begitu kan? Sampai Madinah belum ketemu Nabi, mereka cerita pada kawannya disalahin semua. Haram itu, kalian makan hewan yang bla 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 haram. Ya sudahlah, kalau haram kami mau taubat pada Allah bla bla bla. Tanya sama Nabi. Nabi, kami bla 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 bla. Nabi bilang, masih ada apa enggak? Ada. Sini saya minta. Nabi nggak ngomong halal, tidak. Tapi Nabi minta. Tandanya apa itu? Tandanya halal. Maka kita kurang pengalaman nih. Nggak ada kan yang pernah makan ikan paus ini? Nggak ada. Sahabat Nabi itu pernah makan. Tadi saya bilang, hewan laut itu, dia kalau hidup di satu alam dan tidak membahayakan, maka boleh dimakan. Lalu kemudian, ya, binatang itu yang haram, sederhananya bangkai dan sembelihan haram itu haram, kecuali kalau darurat. Kalau sudah darurat itu sudah tidak ada halal haram. Darurat itu patokannya hidup mati, itu darurat. Ini haram ini, ya terusin aja mati dia, gitu kan? Maka patokannya sudah bukan halal haram, tapi patokannya adalah hidup atau mati. Kalau darurat semuanya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak darurat, harus hewan yang halal dan harus melalui proses penyembelihan. Yang boleh tidak disembelih ini cuma ikan dan belalang. Nanti nyembelihnya gimana? Kita bahas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin silakan. Ibu ada yang bertanya? Silakan. Nggak ada Pak Kiai. Baik, kita lanjutin tentang menyembelih. Wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Hewan yang mudah untuk disembelih, maka penyembelihannya dilakukan di lehernya. Hewan yang tidak mudah untuk disembelih, maka cara menyembelihnya adalah melukainya dengan cara yang mempercepat kematian. Oke, kita bahas. Ketika kita ngomong disembelih, berarti bahasan kita hewan. Patokan di situ. Ketika kita ngomong disembelih, maka bahasan kita hewan. Hewan itu yang bisa kita pegang.
Hewan yang tidak bisa kita pegang, nanti tekniknya bukan disembelih. Hewan yang tidak bisa kita pegang, tekniknya berburu. Apa ditembak, apa dijerat, apa dipancing, apa dijala, itu kan nggak bisa dipegang. Kalau yang bisa dipegang, dipotong, itu namanya penyembelih. Kita nyembelih. Nyembelih itu dilakukan di mana? Di leher. Nyembelih. Makanya orang kadang-kadang nanya sama saya dikit lagi Idul Adha, Ustaz, nanti ini hewan kurban disembelih di masjid apa di pesantren? Di leher, kata saya. Kok nyembelih di masjid? Nyembelih hewan kurban itu di lehernya, kata saya. Nanti ada beda teknik nyembelih hewan leher panjang dengan leher pendek. Beda. Motong ayam sama motong bebek itu beda. Motong kambing sama motong onta itu beda, kan begitu ya. Nah, hewan yang tidak mudah untuk disembelih, maka cara menyembelihnya adalah melukai hewan itu, kita lukai dengan cara-cara yang mempercepat kematiannya. Contohnya gimana hewan yang tidak mudah untuk disembelih? Ada kebo, ada sapi masuk ke dalam sumur, yang kelihatan sama kita pantat, kaki sama buntutnya doang. Gimana? Dibiarin aja mati, sayang-sayang. Mau dipotong, apanya yang dipotong? Buntutnya dipotong, nggak bisa. Dalam kasus yang semacam ini, hewan yang tidak bisa dipegang lehernya, itu kasusnya itu maka kita lukai dengan cara-cara yang mempercepat kematian. Udah potong misalnya bagian pantatnya, begitu potong. Itu nggak menyakiti hewan. Dalam kasus ini kalau dibiarkan mati jadi bangkai, mubazir, maka kemudian kita lukai dengan cara yang mempercepat kematian. Lah nanti cara menyembelihnya kalau di leher itu apa saja yang harus kena? Wa kamaludz zakati arba'atu asya'a. Kesempurnaan penyembelihan itu 4 hal. 1, qat'ul khulqumi, memotong jalur napas, tenggorokannya kudu kena. Yang kedua, wal mari'i, memotong jalur makan, kerongkongannya harus kena. Wal wadajen, wadajen itu 2 urat lipatan di leher, pembuluh nadi dan pembuluh balik, arteri dan vena. Wal mujzi'u minha syai'ani, kalau 4-4-nya nggak kena semua, dianggap cukup penyembelihan itu kalau kena 2. Kalau tenggorokannya kena, kalau kerongkongannya kena, kan begitu. Jadi patokannya 4 hal tuh. 4 hal itu tadi, tenggorokannya kena, kerongkongannya kena, kemudian tadi 2 urat darah di leher itu kena juga. 4-4-nya kena, sempurna penyembelihan. Enggak sampai 4, 2 saja kena, itu dianggap cukup, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya 4-4-nya kena, itu sempurna. Ya. Tapi kalau misalnya hanya 2 yang kena, enggak apa-apa. Itulah makanya Nabi bilang, supaya sempurna itu Nabi bilang, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihata. Kalau dia pengen memotong hewan, pastikan pisaunya emang tajam. Lu tajam itu sekali potong kemudian dia dia gorok, itu selesai. Jangan ntar modelnya kayak digergaji begitu ya. Itu namanya menyakiti hewan kalau itu, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi penyembelihan itu kalau dia dianggap sempurna itu berarti 4 yang kena. Tenggorokannya kena, kerongkongannya kena, pembuluh nadinya kena, pembuluh baliknya kena. Tapi seandainya nggak kena 4-4-nya, kalau 2 sudah kena, tenggorokannya kena, kerongkongannya kena, maka sudah bisa dianggap cukup untuk penyembelihan. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutin silakan. Oke ya. Motong ayam sampai kepalanya putus. Apakah boleh atau tidak? Oke. Sebetulnya sederhana ya. Orang mau putus ataupun tidak putus, patokannya 2 kena sudah sah. Ya. Tenggorokannya kena, kerongkongannya kena, sudah sah.
Itu saking tajamnya pisau, saking gregetannya yang motong, gitu kan. Sampai putus, sah, nggak ada masalah, sah, nggak ada masalah ya. Asal tadi memang dilakukan dengan apa? Dengan alat atau pisau pemotong yang tajam sampai putus, nggak ada masalah. Ya. Yang penting tadi memang dia matinya karena apa? Matinya karena kena pemotongan itu nggak masalah ya. Jadi yang penting adalah kena 4 hal ini sempurna atau 2 hal cukup. Oke. Ada pertanyaan yang lain silakan. Nah ini kadang-kadang juga ada orang yang nanya bagaimana hukumnya dengan penyembelihan menggunakan mesin. Ya. Penyembelihan menggunakan mesin itu kita lihat karakteristik mesinnya. Kalau mesinnya tajam dan memotong, matinya karena kepotong, ya berarti halal, nggak masalah. Tapi kalau mesinnya nggak tajam, matinya bukan kepotong, matinya kesetrum misalnya. Nah, kalau ini nggak bakal halal, nggak. Jadi patokannya sederhana. Kalau memang dia matinya kepotong, yang dipotong adalah jalur-jalur penyembelihan, maka sempurna. Dia mau pakai mesin, mau pakai apa namanya alat, silakan. Ya. Ada orang nanya, kalau gitu baca Bismillahnya kapan? Bismillah itu bukan syarat. Bismillah itu adalah adab. Ya pas mau nyalain mesinnya pasang Bismillah nggak apa-apa. Meskipun sebagian ulama itu ada yang tidak merekomendasikan pemotongan menggunakan mesin karena kemungkinan itu nggak langsung mati, matinya pada saat tidak sadar. Jadi kan hewan yang baik itu disembelihnya memang hewannya masih hidup. Nggak ada istilahnya hewan disuntik dulu. Ini kan begini, misalnya begini ya. Orang itu kurban itu ngabisin tenaga. Kita motong sapi itu nggak cukup 1 orang, nggak bisa. Kalau motong kambing mungkin cukup 1 orang. Tapi motong sapi itu nggak cukup 1 orang, kan? 4 orang, 5 orang begitu kan? Yang pegangin, yang nindihin, yang apa? Nah ini orang-orang ini kan ya perlu dikasih rokok juga, kopi juga, apa juga. Kalau kita pakai praktis, suntik aja tuh sapinya, bius. Kan sendirian bisa tuh tinggal motong begitu kan. Nah, ini masalahnya sebagian ulama itu tidak memperbolehkan model tadi disuntik, dibius, baru kemudian dipotong karena berarti tidak dalam keadaan hidup yang seger ketika kemudian dia dipotong. Potongannya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya, silakan saja. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita melihat zaman sekarang ya, banyak di supermarket maupun di pasar-pasar yang sudah dibukukan, ayam, nugget, dan yang lainnya. Dan itu bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan kita tidak tahu ya, karena kan sekarang ya di supermarket di mana-mana, apalagi anak-anak muda ya makannya seperti itu. Dan juga seperti di Kentucky, mungkin makanya bagian apa ini ya hukumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bahas bahwa halal ataupun haram itu 2 macam dimensinya. 1 fisiknya halal. Kita sebut sebagai halal atau haram aini. Yang kedua, cara memperolehnya yang halal, kan begitu. Kalau hewan berarti disembeli dengan cara yang halal, didapatkan dengan transaksi yang halal, kan begitu. Kalau kita makan atau membeli olahan daging yang ada di supermarket itu, lalu bagaimana? Kita tidak tahu proses penyembelihannya, proses packingnya, kita nggak tahu. Olahan daging kemasan itu 2 macam. Dia rumahan atau dia memang adalah produk produsen besar. Kalau yang rumahan yang kita beli-beli di pasar, kita pastikan saja sudah halal, itu halal. Patokannya apa? Kecuali kalau ada hal yang meragukan. Hal meragukan tadi yang saya contohkan, dia jual sapi sekaligus jual babi. Kalau ini meragukan nih, kan begitu. Tapi kalau memang yang dijual hanya sapi saja, dia jagal, sudahlah. Kita kemudian anggap apa? Karena bismillah sendiri bukan syarat, bukan. Bismillah itu adab, kesempurnaan menyembelih. Maka tadi saya bilang, asalkan kerongkongan tenggorokannya kena, itu sudah selesai.
Bagaimana kalau produk dari produsen besar? Kalau produk produsen besar itu nanti dua hal. Kalau dia lokal, itu nanti dia mencantumkan jaminan halal. Biasanya begitu tuh. Dia mencantumkan jaminan halal. Produk impor juga sama, dia mencantumkan jaminan halal. Biasanya yang halal itu adalah yang pernah divisit tempat RPH-nya divisit, cara packingnya divisit, kemudian diputuskan. Ini kalau sesuai dengan prosedurnya dan dokumennya semacam ini, diputuskan dia halal. Kita beli daging kemasan, buatan produsen, ada cap halalnya, aman, udah. Kalau ternyata haram bagaimana? Urusan yang nipu yang ngasih cap halal. Kita beli produk impor. Produk impor itu sederhana sebetulnya. Tadi sudah sempat kita bahas. Asalkan disertifikasi di negara aslinya. Ini daging impor mana nih? Brazil. Daging impor mana nih? Selandia Baru. Daging mana nih? Australia. Disertifikasi di negara aslinya, itu kita hanya akan nerusin aja. Kita ngeresmin doang. Kalau di sana udah halal ya kita tinggal lanjut itu halal, nggak ada masalah ya. Jadi patokannya adalah kalau daging kemasan produsen besar kok tidak mencantumkan jaminan halal, itu kita boleh ragu. Tapi kalau dia mencantumkan cap halal, kita nggak ragu, nggak apa-apa, ambil saja. Kalau nanti terbukti tidak halal, itu kesalahan yang ngasih jaminan halal ataupun yang jual begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Satu lagi mungkin Pak Ustadz. Ya, silakan. Dan saya melihat di pasar ya, banyak di tukang-tukang yang ya, jajakan di jalan itu ayam yang sudah dipotong dan apakah jika ada ayam tiren ya, ayam mati kemarin ya itu kan kalau saya lihat di mobil-mobil tuh banyak yang sudah mati kalau ayam mau dibawa ke pasar yang masih hidup. Terus itu dipotong dijual di pasar. Begitupun di pabrik ya barang itu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayam tiren itu statusnya bukan sembelihan, statusnya bangkai. Karena ketika dia dipotong sudah dalam keadaan mati, patokannya kan begitu. Jadi kita tidak anggap sebagai sembelihan, kita anggapnya bangkai. Masalahnya nih, kira-kira ada tanda apa tidak untuk mendeteksi ini tiren atau bukan? Ya. Nah, kan gitu. Kalau kita misalnya nggak tahu, dia pakai formalin, ya aman-aman saja, gitu, ya sudah. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya meragukan, kita hindari. Ada hadis Nabi bilang begini, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, kata Nabi. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma, antara halal haram itu kata Nabi umurun mustabihatun, perkara-perkara yang samar layak lamuhunna katsirum minan nas, yang orang banyak tidak tahu. Pamanit taqos syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Orang yang menghindari syubhat, dia sudah berbuat bersih untuk agama dan dirinya. Sederhana begini. Ini ayam nih. Tempat lain jualnya berapa biasanya, Bu? 30. Berapa misalnya jual ayam? 45 misalnya. Tempat lain jualnya 45, rata-rata beda-beda tipis lah, 45, 50. Lah dia kok ini jualnya 20 misalnya. Jual 25 misalnya kan. Itu ada tanda-tanda yang meragukan. Kecuali kalau misalnya dia ngomong, saya kalau hari biasa jual 50, ini karena hari Jumat, sedekah Jumat. Nah, misalnya tidak meragukan buat kita beli. Tapi kalau meragukan buat kita, sebaiknya kita tinggalkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutin lagi. Tadi patokannya adalah ketika disembelih. Disembelih itu berarti hewannya bisa kita pegang. Sekarang itu bukan disembelih, sekarang kita berburu. Berburu itu berarti hewannya nggak bisa dipegang. Apakah kijang, apakah rusa, apakah burung yang tidak bisa kita pegang. Kalau kita ngejar-ngejar dulu sampai kepegang, ya nggak makan-makan berarti kan gitu ya. Maka bisakah orang kemudian berburu? Boleh. Kita boleh berburu menggunakan alat-alat tajam, boleh nggak apa-apa. Berburu pakai panah, boleh. Pakai tombak, boleh. Pakai, ini orang kadang-kadang nanya,
kalau dilempar batu terus mati boleh apa enggak? Batu itu bukan benda tajam. Bukan. Jadi kalau misalnya kita lempar pakai batu, batunya lancip. Nancep tuh, kemudian mati. Itu masih mungkin untuk halal. Karena bisa kita kategorikan sebagai apa? Sebagai benda tajam. Batunya nggak tajam, cuman gede. Kita lempar tuh hewan, kelenger, mati begitu. Itu matinya itu gara-gara puyeng itu matinya kan gitu. Matinya itu bukan karena luka begitu kan ya. Maka kemudian apa? Kalau bukan menggunakan benda tajam, maka ulama itu bilang haram. Yang repot nanti senapan. Jenis peluru senapan itu kan macam-macam. Ada jenis yang pelurunya memang peluru tajam, ada. Jadi kalau memang ditembak begitu, itu matinya gara-gara memang luka, pelurunya tajam. Tapi ada jenis senapan angin itu yang kalau dipakai buat nembak itu ya sebetulnya itu bukan tajam. Tapi ya kekuatan angin yang kemudian bikin itu nancep dalam apa? Nancep dalam tubuhnya misalnya begitu kan? Nah, itu kalau nggak tajam itu, peluru senjata itu ulama beda pendapat. Kalau yang tajam itu pasti sepakat, boleh berburu dengan benda tajam. Tapi kalau nggak tajam itu ulama nggak sepakat. Kenapa ikan boleh? Ikan itu diburunya dengan benda tajam. Pakai lembing benda tajam, pakai pancing benda tajam. Tapi kan pakai jala bukan benda tajam. Pakai jala bukan benda tajam itu karena ikan tanpa disembelih juga halal, bangkainya halal. Tapi kalau membahayakan haram. Misalnya sebagian orang tua ada yang setrum. Satu kali itu kelenger semua ikannya itu ya. Setrum atau yang diobatin tuh ya pakai orang sini potas apa itu ya. Itu sebagian ulama bilang halal. Kalau ikannya jelas halal. Tapi tindakan berburu semacam itu halal apa haram gitu kan. Kalau ikannya jelas halal. Tapi tindakan berburunya itu yang kemudian ulama komentari itu halal atau haram. Boleh juga berburu menggunakan binatang, boleh. Biasanya anjing. Orang akan nanya, bukannya anjing itu najis? Anjing itu najis. Tapi boleh untuk berburu? Ya boleh. Tapi kan najis. Lah kan kita bukan makan anjingnya, bukan. Misalnya begini. Kita berburu kijang. Kita lepas anjing. Itu buru. Diterkamlah kijangnya, dibawa ke kita sama anjingnya. Yang kita makan ini kijang, bukan anjing, tapi kan najis. Bekas air liurnya anjing, bekas gigitannya anjing. Ya gampang. Tadi misalnya lehernya kena gigitan anjing, itunya yang kita basuh 7 kali, nggak ada masalah. Jadi kalau najisnya anjing tetap, najis air liur anjingnya tetap, tapi kita berburu menggunakan anjing boleh, nggak ada masalah. Itu mirip dengan pertanyaan, ada orang nanya sama saya, Ustaz, saya di rumah pelihara anjing, apa hukumnya? Saya tanya, kenapa emang pelihara anjing? Anjing penjaga Ustaz, daerah saya ini rawan kehilangan. Jadi saya pelihara anjing. Kenapa tidak mempekerjakan security aja? Security udah ada Ustaz, tapi ngabisin duit Ustaz, makan mulu, ngopi, tidur mulu begitu kan. Nah, misalnya ada ya. Tapi ini kalau saya saya beli anjing itu, saya pelihara udah pokoknya kalau ada orang asing ya dia akan nyalak terus begitu kan. Saya bilang di sebagian kasus memelihara anjing boleh. Tapi kan najis, najisnya tetap kalau najis. Jadi kalau misalnya kita dijilat anjing ya tetap najis, tapi memeliharanya boleh begitu kan. Lalu kemudian dia nanya, katanya orang kalau rumahnya melihara anjing, malaikat nggak masuk. Betul. Malaikat ada hadisnya itu. Tapi jangan dianggap berarti dia nggak mati-mati. Berarti Israel nggak masuk. Ya masuk juga kalau Israel ya. Itu yang dimaksud malaikat rahmat. Sebetulnya kalau malaikat rahmat itu bukan cuma anjing. Kegiatan kita yang tidak disukai oleh Allah itu juga malaikat nggak datang. Makanya Nabi bilang kalau di rumah itu ada gambar, di rumah itu ada patung,
itu nggak datang ya. Alhamdulillah di rumah itu ada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah itu malaikat nggak datang. Tapi kalau hukum memelihara anjingnya boleh. Kalau najisnya tetap ya. Oke. Syarat anjing menjadi binatang pemburu itu ada 4 macam. Satu, anjing ini harus terlatih. Terlatih itu standarnya apa? Satu, kalau dilepas dia langsung memburu. Kita tunjukin tuh korbannya, mangsanya. Itu ada kijang. Dilepas, langsung berburu. Kalau dilepas sama kita diem aja, berarti nggak terlatih tuh. Ya. Kita suruh kejar, diem aja. Kita tendang-tendang masjid, ini nggak terlatih berarti ya, nggak boleh. Yang kedua, kalau sudah ditahan, dia berhenti. Kita larang dia berhenti. Stop, dia stop. Berhenti, dia berhenti. Itu terlatih. Yang ketiga, jika dia berhasil membunuh binatang buruannya, dia tidak makan binatang itu, diserahkan kepada tuannya, pada majikannya. Misalnya kita punya anjing pemburu, kita suruh berburu kijang, kijangnya diterkam, mati. Kijangnya nggak dimakan sama dia, tapi kita yang makan. Kadang-kadang ada berburu juga, diterkam, tapi dihabisin sendiri sama dia. Nah ini juga haram, berarti nggak terlatih patokannya, kan begitu. Kalau salah satu syarat 4 tersebut tidak terpenuhi, maka hewan buruan tidak halal, kecuali kalau masih hidup dan masih bisa disembelih, nggak apa-apa. Ya. Kalau masih hidup kita temukan, itu masih bisa kita sembelih. Tapi kalau sudah sudah tidak hidup lagi, itu statusnya adalah bangkai kalau sudah dimakan sama binatangnya. Ya, jadi ini syaratnya ini ya. Berburu jika diperintah, berhenti jika dilarang, tidak memakan hasil tangkapannya dan sudah teruji berulang kali. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mengenai memelihara anjing, kalau nggak salah di kitab Bukhari Muslim itu hadis ada yang mengatakan kalau memelihara anjing itu kebaikannya berkurang tiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di luar tema boleh nggak? Silakan. Ada suami istri masih muda datang ke rumah saya, katanya habis bertengkar dengan suaminya. Dia mengatakan ribut dengan suaminya, kemudian sampai terucap dari suaminya itu kata cerai gitu. Itu bagaimana? Apa sudah sah cerai atau belum? Dan setelah mengucap itu juga suaminya itu masih suka datang, padahal udah diusir sama istrinya, masih suka datang dan masih suka peluk-peluk istrinya karena memang dia mungkin ngucapinnya emosi gitu Ustaz. Ya. Jadi hukumnya bagaimana meluk-peluk istrinya sedangkan dia sudah pernah mengucapkan cerai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa disebut dalam hadis orang yang memelihara anjing itu hilang kebaikannya 1 hari 1 qirot. 1 qirot itu apa? Pahala sebesar gunung Uhud. Yang repot itu pahala kita belum nyampe segitu, kan? Pahalanya belum nyampe tapi udah minus gitu kan, udah hilang. Nah, yang dimaksud itu adalah orang yang memelihara anjing tanpa ada keperluan. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada keperluannya, anjing pemburu, anjing penjaga, kalau kayak gitu kesian polisi tiap hari hilang pahala itu. Punya anjing pelacak begitu kan. Jadi yang tidak punya keperluan. Soalnya kenapa? Soalnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang boleh berburu menggunakan anjing. Boleh. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna. Kata Allah, dihalalkan untuk kalian makanan-makanan yang baik dan makanan hasil buruan anjing yang kalian latih. Berarti boleh. Boleh kalau ada keperluan. Kalau tanpa ada keperluan, itu nggak boleh. Yang kedua soal tadi, ya, talak atau cerai
yang dilakukan di luar pengadilan itu sah atau tidak. Dan kedua, talak yang dilakukan dalam keadaan emosi itu dihitung atau tidak. Kan gitu. Sederhana Bu, orang talak itu memang rata-rata emosi. Kalau nggak emosi, nggak mungkin ujuk-ujuk talak, nggak mungkin. Memang orang talak itu ya emosi, biasanya begitu. Biasanya nggak, misalnya ya, orang lagi mesra-mesranya begitu kan, makan bareng, ujuk-ujuk suaminya ngomong, kamu saya talak, itu nggak ada kasus begitu. Biasanya emang ribut dulu, ribut emosi baru talak, biasanya begitu. Kita bedakan. Ada orang emosi itu yang masih punya akal sehat, ada orang yang memang punya apa istilahnya ya, mental disorder itu ya. Orang yang memang itu kalau lagi emosi itu kehilangan akal sehat. Ada itu. Orang yang kalau emosi itu banting-banting TV, banting kulkas apa sih, itu memang sudah kehilangan akal sehat itu ya. Kalau orang yang semacam itu, orang yang kalau emosi kehilangan akal sehat, talaknya nggak dihitung. Tapi kalau ibu ketemu yang kayak begitu, ya jangan dikawini dari awal, jangan. Jangan pilih hidup bersama dengan dia, udah tahu nggak punya akal sehat kan begitu kan. Jadi kalau ada orang emosi, kalau dalam bahasa fikih itu disebutnya tolakul muglak. Talaknya orang yang kalau emosi kehilangan akal sehat, itu nggak dianggap. Nggak dianggap sebab dia dianggapnya nggak punya akal gitu aja. Gitu, nggak punya. Ketika emosi dia nggak punya akal begitu kan. Tapi kalau emosinya masih wajar, emosi masih bisa ngangkat HP, masih bisa lihat WA, itu nggak kehilangan akal sehat itu. Ya. Itu berarti talaknya dihitung. Nah, pertanyaan pertama, dia mengucapkan talaknya berapa kali? Sekali. Kalau sekali masih punya kuota 2 lagi. Artinya apa? Dia belum pisah putus dengan istri. Kalau dinyatakan di pengadilan itu disebutnya sebagai talak 1. Talak 1 itu suaminya masih bisa kembali pada istrinya. Dengan proses yang namanya rujuk. Apakah rujuk harus disaksikan? Apakah cukup dengan tindakan? Itu ulama beda pendapat. Menurut sebagian ulama, dia nggak ngomong rujuk, tapi kemudian ngajak nginep bareng, tidur bareng. Ya udah rujuk itu namanya. Udah rujuk namanya. Jangan istrinya ngomong, tapi dia belum rujuk sama saya. Tapi semalam kemana? Semalam liburan ke hotel bareng. Ya udah rujuk itu namanya. Udah rujuk itu. Jadi nggak harus diucapkan. Manusia itu punya gengsi, punya apa. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan sama seperti nikah harus diucapkan. Talak juga harus diucapkan. Maka rujuk juga harus diucapkan dan harus disaksikan di depan orang. Ada tuh ya. Harus ada saksi ya Ustaz. Harus ada saksi. Ada pendapat yang mengatakan Saksinya boleh siapa aja. saksinya boleh siapa saja asal sehat dan punya kemampuan. Jangan anak kecil, jangan. Orang yang bisa menjadi saksi perdagangan, saksi hukum, saksi nikah, saksi jual beli itu bisa jadi saksi. Jadi kalau memang hitungannya talak 1 dan dilakukan dalam emosi yang wajar, berarti dia dihitung talak 1. Bilangin jangan diterusin. Kalau terusin talak 2, talak 3 nanti sudah pisah putus namanya. Ya, jadi bisa kembali lagi pada istrinya bisa, tapi akan lebih baik kalau tetap dimediasi dulu. Alasannya apa? Biar tahu kemarin ngomong cerainya gara-gara apa. Jadi kalau kita pengen mendamaikan 2 suami istri itu, jangan cuma damai. Akar masalahnya dulu apa? Kalau cuma damai, enggak diselesaikan akar masalahnya percuma. Emang kenapa ini ceraikan istri? Habis duit saya habis, dikit-dikit belanja online mulu, begitu kan? Dia belanja online, maka duitnya duit suami. Maka kalau didamaikan harus ada satu komitmen. Ya, kita damai, tapi nanti kalau pengen belanja online ya izin sama suami, bla bla bla. Tapi saya kalau izin nggak dikasih, Ustaz, ya saya colong aja, begitu. Nah, ini kan, jadi harus akar masalahnya ketemu dulu. Ya. Jadi sebaiknya memang dipersaksikan, dimediasi, dan diselesaikan ujung pangkal masalahnya apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya baik, kalau tidak ada saya lanjutin ya. Satu masalah lagi. Wa tajuzu zakatu bikulli ma yajrahu illa bis-sinni wadh-dhufri. Diperbolehkan menyembelih dengan alat tajam yang melukai kecuali gigi dan tulang, nggak boleh. Mentang-mentang giginya tajam, ya. Kecuali gigi dan kuku. Az-zufri itu bukan tulang, itu kuku maksudnya.
Mentang-mentang giginya tajam, dia motong kambing digigit. Nah, ini vampir kalau ini, ya gitu kan. Kecuali gigi atau kuku. Mentang-mentang kukunya tajam, kemudian nyembelih hewan dengan kuku, ini juga haram, nggak boleh. Wa tahillu dzakatu kulli muslimin wa kitabiyin wala tahillu dzabihatu majusiyin wala wasaniyin. Ini yang tadi kita bahas. Halal sembelihannya seorang muslim, halal sembelihannya ahlul kitab, tidak halal sembelihannya orang majusi, tidak halal sembelihannya penyembah berhala. Oke. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Agama yang punya nabi, agama yang punya kitab suci, agama yang pemahaman akhiratnya mirip dengan agama Islam. Mirip. Kita punya akhirat, dia punya akhirat. Kita punya malaikat, dia punya malaikat. Bahkan nama malaikatnya sama, nama-nama nabinya hampir sama. Jadi kalau Yahudi itu hitung-hitungannya berhenti sampai Nabi Yahya. Nabi Isa dianggapnya bukan nabi. Bukan. Kalau orang-orang Nasrani berhenti sampai Nabi Isa dan murid-muridnya Nabi Isa. Sebagian murid-murid Nabi Isa itu versinya orang Nasrani itu dianggap sebagai nabi. Kalau orang Islam itu sampai kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mirip itu. Kalau ditanya Nabi Musa itu dulu yang nyampein wahyunya siapa? Ya Jibril atau Mikail. Sama kayak kita Jibril. Kalau ditanya nanti malaikat penjaga surganya siapa? Itu mirip konsepnya. Ya ada puasa, ya kemudian ada binatang yang haram, ada binatang yang halal, ada aturan menikah, macam-macam. Jadi agama yang punya nabi, punya kitab suci, pemahaman tentang akhiratnya mirip dengan kita. Tapi bukan Islam, ya bukan Islam, disebutnya ahlul kitab. Mohon maaf kalau kafir, kafir juga sama. Cuma beda hukum. Kalau kafirnya kafir. Makanya dalam surat Al-Bayyinah kita bacanya begitu, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi dua macam kafir itu, ada ahlul kitab, ada yang bukan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab sembelihannya halal asal tidak nyebut nama sesembahannya. Mohon maaf, ada orang Nasrani motong hewan. Tidak nyebut nama Tuhannya halal. Justru bermasalah kalau dia motong nyebut atas nama Yesus. Itu bermasalah. Tapi kalau dia nggak ngomong nama Tuhannya halal. Buat kita halal. Dalam ayat Al-Quran bilang begitu. Orang Yahudi juga sama. Orang Yahudi menyembelih hewan. Tidak menyebut nama Tuhannya. Kita boleh makan. Nggak apa-apa. Ahlul kitab namanya. Tapi kalau disebut nama Tuhannya jadi haram. Disembelih atas nama Yahweh. Ini haram. Siapakah yang disebut ahlul kitab? Yang disebut ahlul kitab itu pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari asal turunannya. Kalau di Mesir itu ada namanya Kristen Koptik, Kipti, yang usianya lebih tua jauh daripada Islam. Sebelum Islam masuk Mesir, mereka sudah ada. Mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab? Karena dia itu Koptik, bapaknya Koptik, neneknya Koptik, kumpinya Koptik, buyutnya Koptik, 40 turunan Koptik semua itu. Dari zaman dulu, keyakinannya belum berubah. Repotnya yang ada di Indonesia itu, kalau dalam fikih, tidak disebut sebagai ahlul kitab. Tidak. Karena kalau diteliti ujung-ujungnya, itu bukan Nasrani asli. Bukan. Dia Kristen, ya. Bapaknya Kristen. Ibunya Kristen. Tapi neneknya muslimah. Berarti dia tidak dihitung sebagai ahlul kitab. Dia disebut, mohon maaf, kalau dalam pengajian kita ngomongnya, disebutnya adalah keturunan orang yang murtad. Disebutnya begitu. Karena neneknya atau kakeknya pernah Islam. Itu patokannya kan. Makanya agak repot kalau di Indonesia. Agak repot. Karena kita belum tahu ada orang yang misalnya keturunan ke atasnya itu benar-benar memang Nasrani begitu. Biasanya tidak. Awalnya Islam atau mungkin awalnya Hindu Buddha kemudian jadi Nasrani kan begitu ya. Oke. Nah, kalau Nasrani yang memang asli keturunan dari awalnya, Yahudi juga sama, sembelihannya halal.
Bukan cuma sembelihannya halal, wanita mereka boleh dinikahi oleh orang Islam, boleh, nggak apa-apa. Laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu wanita Muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, itu nggak boleh. Tapi kalau laki-lakinya Muslim menikahi wanita ahlul kitab itu boleh, ya nggak masalah. Wa zakatul janini bidzakati ummihi, menyembelih janin yang ada dalam kandungan itu dengan menyembelih induknya. Illa ayyujada hayyan fayuzakka, kecuali bila didapati masih hidup maka harus disembelih. Begini Bu, kadang-kadang ada kasus orang motong hewan betina yang sedang mengandung, ada kasus begitu. Sebaiknya hewan yang dipotong itu hewan jantan. Kurban itu ya hewan jantan, akikah itu ya hewan jantan. Tapi kalau ada orang kurban hewan betina, sah. Ada orang akikah hewan betina, sah. Begitu kan. Cuman diusahakan bukan betina yang anak-anaknya masih nyusu sama dia. Pada ancaman dari Nabi, man farraqa baina walidati wa waladiha farraqallahu baina ahibbati yaumal qiyamah. Yang memisahkan induk hewan dengan anak itu dipisahkan oleh Allah dengan keluarganya nanti di hari kiamat. Tapi sembelihannya sah, nggak masalah. Ada kasus orang motong hewan yang sedang mengandung janin. Dipotong hewannya, janinnya masih di dalam. Janinnya mati, janin yang mati itu statusnya sama kayak jeroan. Jadi kalau halal kita makan ususnya, halal kita makan jeroannya, maka kita makan janinnya juga halal, nggak masalah. Bagaimana kalau kita potong emaknya, terus anaknya keluar? Kalau anaknya keluar dalam keadaan mati, maka halal. Kenapa halal? Karena anaknya mati gara-gara emaknya mati. Emaknya mati gara-gara kita sembelih. Berarti anaknya mati sebab sembelihan kita, halal. Kalau anaknya keluar hidup dulu terus mati, nah ini bangkai kalau ini. Jadi patokannya kalau janin masih dalam perut dan mati, kita nganggapnya sama seperti jeroan. Tapi kalau janinnya kemudian keluar, induknya itu melahirkan, beranak, mati itu janin anaknya itu, maka halal. Karena patokannya dia mati karena kematian induknya. Induknya mati sebab kita sembelih. Jadi seolah-olah dia mati karena kita sembelih, halal. Tapi kalau begitu keluar, dia hidup dulu, embek-embek dulu, nggak lama baru mati. Kalau ini bangkai. Kenapa bangkai? Karena kematiannya bukan sebab penyembelihan kita. Tuh. Kalau tega mah begitu lahir hidup, potong lagi aja. Tuh, kalau tega. Itu nanti apa? Itu nanti jadinya halal. Bukan bangkai tapi sembelihan. Yang terakhir, wa ma kuti'a min hayyin bahwa mayitun ilas sya'ra, anggota yang terpotong dari hewan yang masih hidup statusnya adalah bangkai kecuali rambut, bulu binatang halal. Oke, kita contohin. Ibu di rumah punya kambing. Suami minta masakin sop buntut misalnya. Cuman kalau dipotong kambing sayang-sayang. Kan yang dipakai buntutnya doang. Sayang-sayang. Akhirnya ibu potong buntutnya doang. Itu statusnya haram, statusnya najis, statusnya bangkai. Kenapa bangkai? Organ tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Statusnya bangkai. Ya. Suami lagi pengen makan sate, suami anak pengen makan sate. Tapi kalau kita potong kambingnya, sayang-sayang. Akhirnya potong kaki itu satu paha misalnya dipotong. Itu satu haram, zalim, menyakiti hewan. Dan yang kedua, status kaki yang dipotong itu statusnya adalah bangkai. Karena terpisah dari hewannya, terpisah. Kecuali bulu.
bulu binatang halal itu, maka bulu itu tidak dianggap bangkai. Bulu ayam, bulu kambing, lepas, itu nggak najis. Tapi kalau bulu kucing, rontok, itu najis. Bulu kucing, rontok itu najis. Tapi kalau bulunya kering, pakaian ibu kering, tangan ibu kering, maka najisnya tidak punya efek apa-apa. Dia najis, tapi disebut najis itu punya pengaruh kalau salah satunya ada yang basah. Kalau sama-sama kering, maka najisnya nggak pengaruh. Tapi hati-hati. Kalau ibu-ibu piara kucing, bulu kucingnya nempel di baju, dan ibu tahu dipakai sholat, sholatnya tidak sah, karena disebut sholat bawa najis. Patokannya itu. Kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, orang yang nggak tahu nggak ada hukumnya. Ya, oke. Perhatiin baik-baik. Yang terpisah dari hewan, satu bulu. Kedua, telur. Telur itu tidak peduli induknya, tidak. Telur apapun, hewannya haram, telur tetap halal. Kalau telur tetap halal. Misalnya nih, ayam, telurnya halal. Ayamnya halal, telurnya halal. Ular, ulernya haram, telurnya halal. Kalau telur semuanya halal. Telur apapun itu nggak masalah. Yang penting belum berubah jadi hewan. Kalau sudah berubah jadi hewan, sudah akan menetas, maka haram. Karena kita ngitungnya sudah menjadi hewan. Tapi kalau cuma cairan putih dan kuning, itu halal. Susu, air susu, binatang-binatang mamalia, yang kita hitung induknya. Kalau emaknya halal, susunya halal. Sapi, maka berarti susu sapi halal. Kerbau, maka berarti susu kerbau halal. Ibu mungkin aneh susu kerbau. Saya waktu di Mesir itu minumnya susu kerbau. Orang Mesir itu nggak demen susu sapi, demennya susu kerbau. Kambing halal, berarti susu kambing halal. Ontak halal, berarti susu ontak halal. Kucing haram, berarti susu kucing haram. Patokannya begitu. Jadi kalau susu itu ngikuti induknya, ngikuti hewannya. Tapi kalau telur tidak, telur itu tersendiri, dia halal semuanya. Ya. Jadi patokannya tadi, anggota yang terpotong dari hewan yang masih hidup, patokannya adalah bangkai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, silakan. Ibu. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sempat terucap sama Pak Ustadz ya, kalau laki-laki Muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Apakah itu si wanitanya harus masuk Islam atau tetap di Nasrani? Kedua, tadi katanya kalau yang perempuannya Muslim itu haram untuk menikahi laki-laki ahli kitab. Apakah meskipun si laki-lakinya mu'alaf masuk Islam dulu, apakah tetap haram? Kedua, tadi ada bilang kucing kalau bulunya nempel di baju kita dan kita tahu lalu kita sholat meskipun itu kering, maka tidak sah sholatnya karena terbawa najis. Saya pernah mendengar Abu Hurairah itu kan kucingnya banyak. Pada saat sholat pun kucing itu di sekeliling dia bahkan di sajadah. Apakah itu jadi sholatnya tidak sah juga? Oke, ya, saya jawab satu-satu. Satu, apakah kalau dia masuk Islam masih tidak sah? Disebut ahlul kitab itu ketika dia belum masuk Islam. Kalau sudah mu'alaf berarti sudah bukan ahlul kitab. Ya. Jadi misalnya, apakah kalau kita menikahi wanita ahlul kitab, dia harus masuk Islam dulu? Tidak. Yang penting memang ahlul kitab. Diteliti ke atas, itu memang pemeluk agama itu, ahlul kitab. Tidak masalah. Ya. Kalau dia masuk Islam, oh jelas boleh kalau itu. Namanya sudah muslimah, kan begitu. Atau dibalik misalnya, ada orang non-muslim mau nikah kemudian jadi mu'alaf. Kalau itu sah, nggak ada masalah. Yang kedua soal kucing. Jadi satu, najis itu disebut berpengaruh kalau dia basah. Kalau kering, itu nggak berpengaruh. Ibu-ibu mohon maaf, nginjek tai kering,
Itu nggak pengaruh. Yang penting nggak nempel di kaki ibu, kan begitu. Kalau kering dia nggak nempel. Nah, kalau dia masih nempel, artinya kebawa najis. Patokannya di situ ya. Maka tadi saya bilang, kita kena bulu najis kucing, kalau tangan kita kering, baju kita kering, najisnya nggak punya pengaruh. Nggak punya. Tapi kalau kita kebawa untuk kita sholat, sholat kita tidak sah, karena berarti membawa najis. Contoh tadi Abu Hurairah yang sholat, dikelilingi kucing. Itu saya malah baru dengar itu. Bahwa dia senang kucing, betul. Abu Hurairah tuh senang kucing. Tapi kalau disebut dia sholat, dikelilingi oleh kucing dan kemudian sejadahnya ada kucing, itu saya baru dengar. Jadi kita tidak bisa menafsirkan bahwa dia senang kucing, berarti kemana-mana bawa kucing. Belum tentu itu, belum tentu. Hanya disebut bahwa Abu Hurairah itu demen sama kucing. Itu saja. Dia senang sama kucing. Satu yang perlu dipahami, di masa Rasul itu, bahkan Masjid Nabawi itu belum ada lantainya, belum ada. Belum ada kebiasaan orang bawa sejadah, belum ada. Makanya kalau Bapak Ibu umroh atau haji, melihat orang sholat di atas aspal, biasa aja, biasa. Nah memang kebiasaan bawa sejadah itu ya kebiasaan orang kita, sebetulnya begitu. Jadi saya belum pernah dapat keterangan bahwa Abu Hurairah sholat di atas sejadah yang ada kucingnya. Ada hadis. Tapi hadis ini lemah sekali. Nabi mau sholat, ada kucing tidur di pakaiannya Nabi. Kucing itu tidur di tangannya Nabi. Nabi kan pakaiannya gamis ya, jubah ya. Itu kucing tidur di bagian tangannya Nabi. Karena Nabi nggak pengen ganggu kucing, bagian tangan dipotong sama Nabi. Berarti Nabi dingdek dong, tangannya sebelah gitu. Ya enggak, dua-duanya dipotong, ya dua-duanya dipotong. Tapi hadis ini menunjukkan apa? Nabi nggak membawa jubah yang ada bulu kucingnya, tidak ada. Hadisnya pun lemah. Ini tetap saja. Kecuali kalau sifatnya susah dihindari. Contoh begini. Ibu sholat di musola banyak laron. Laron itu kemudian sayapnya lepas. Kalau kita pakai rumusan ini, anggota yang terpotong dari hewan masih hidup, hukumnya adalah maka sayap laron adalah bangkai, najis, kan begitu. Cuma patokannya, bisa nggak kita menghindari laron? Bisa nggak? Kalau kita bisa menghindari, maka kemudian kita harus pindah dari tempat itu. Tapi kalau memang laronnya udah banyak segala macam, lepasnya pada waktu kita sholat, itu namanya tidak bisa dihindari. Nah, ini beda kasus ya. Jadi kalau kita tahu ada bulu kucing dari awal, ya tinggal dikibaskan saja. Maka tadi saya bilang, kalau dia tahu ada bulu kucing dan tetap dibawa untuk sholat, maka status sholatnya tidak sah karena membawa najis. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti. Bu Ya, Siti Ustadz, kebetulan masih di jalan. Ya, mungkin pertama kami mengaturkan kebetulan sehabis Idul Fitri kita belum ketemu baik dengan Ustadz maupun mungkin dengan ibu-ibu bapak-bapak para jemaah. Mohon maaf lahir dan batin atas nama saya pribadi juga atas nama keluarga. Juga mengaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pengajaran pada siang hari ini. Tadinya sebetulnya kami akan mengejar tapi ternyata nggak sampai, ternyata macet di jalan. Yang kami ingin tanyakan, ada yang kami tanyakan Ustadz. Tadi tentang nggak sholat, tentang darah. Kita kadang-kadang di rumah sakit itu kan sering misalnya mengobati luka yang berdarah Ustadz ya. Kita sadarnya pakan kita ada darahnya itu sudah selesai sholat. Apakah sholat kita itu harus diulang? Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman sekarang ini kan banyak makanan-makanan yang dijual baik oleh terutama oleh non muslim yang menurut kami itu nggak jelas. Jadi saran apa Pak Ustadz supaya kita ini betul-betul makanan yang kita makan ini betul-betul halal, karena kita nggak tahu apakah yang dijual itu halal apa tidak, karena tidak ada sertifikat halalnya. Bahkan mohon maaf kadang-kadang ada jual dorongan, bukan kita berprasangka jelek ya Ustadz ya, yang jualan jelas seorang Cina tapi di gerobaknya tulis halal. Apa benar yang bersangkutan tuh dia sudah mengurus sertifikat halal dari MUI?
Mungkin itu pertanyaan kami Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Haji, saya juga minta maaf ini ya halal bihalal ya. Oke. Yang pertama tadi teman-teman yang di rumah sakit yang kemudian ketika sholat, sesudah sholat sadar ada darah di bajunya. Itu jawabannya adalah apakah jarak antara tahu ada darah dengan pelaksanaan sholat cukup lama atau dekat? Misalnya begini, sholat zuhur tadi jam 12:30. Jam 2 itu baru sadar kalau ada darah di bajunya. Kalau sadarnya jam 2, itu sholat zuhurnya kita anggap sah. Kenapa sah? Karena bisa jadi darah itu baru ada sesudah selesai sholat. Jadi kita udah rapi sholat tadi 12:30, darahnya baru nempel di baju kira-kira jam 1. Masih mungkin itu, masih mungkin. Tapi kalau kita misalnya ini kita tahu bahwa kita tadi habis nolong pasien yang berdarah-darah itu sebelum sholat gitu. Misalnya kayak gitu. Ingatnya gitu Ustaz. Kalau misalnya sudah tidak ada celah. Tidak ada celah tadi yang Ibu Haji sampaikan bahwa kita sebelum sholat itu memang kita habis periksa pasien yang berdarah-darah, lalu kemudian kita sholat. Habis sholat kita sadar, kemudian pakaiannya berdarah. Kalau ini nggak mungkin, pasti sebelum sholat pakaian sudah berdarah. Itu sederhana. Apakah sebelum sholat sudah berusaha memeriksa pakaiannya? Itu saja. Kalau sebelum dia sudah berusaha memeriksa pakaiannya, dalam pandangan dia pada saat itu bersih semua, tangan bersih, pakaian bersih, segala macam bersih. Kemudian dia sholat, habis sholat ternyata masih ada darah. Itu ada sebagian pendapat ulama yang menyatakan dia sudah berijtihad. Dia sudah berusaha memakai pakaian yang bersih dan baru tahu sesudah sholat. Tapi kalau kemudian sebelum sholat, dia ya cuek aja, nggak berusaha hati-hati dengan pakaiannya. Begitu habis sholat ada yang ngingetin pakaiannya ada noda darah, maka hukum sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi. Jadi itu berpulang pada persiapan dia menuju sholat, apakah dia sudah memeriksa bajunya atau belum. Itu kalau dia sudah memeriksa bajunya dan ternyata ada yang lewat dari pemeriksaan dia, maka tadi Allah tidak membebani orang kecuali dengan kemampuannya. Menurut sebagian pendapat ulama, dianggap tidak usah diulangi lagi, meskipun yang lebih hati-hati itu ngulangi lagi. Jadi kalau dia pengen nggak ngulangi, ada pendapat yang ngomong nggak ngulangi, ada. Tapi kalau hati-hatinya ngulangi. Tapi kalau sebelum sholatnya memang dia tidak berusaha hati-hati dengan pakaiannya, nggak dilihat-lihat lagi, sholat aja, selesai sholat baru dia tahu ada darah, ini ngulangi sholat lagi karena ada kesembronoan. Habis nolong pasien berdarah kok nggak cek pakaiannya, kan begitu. Yang kedua, kasus non-muslim yang jualan makanan. Ya, ini sekarang sering tuh. Di saya saja di Polris, itu kalau bulan Ramadan, itu yang jualan takjil kadang-kadang non-muslim. Jadi orang Islam tuh beli kacang hijau, yang jual kacang hijaunya itu non-muslim. Saya kadang-kadang mikir, ini yang puasa kita, tapi yang seneng dia, begitu kan? Ya. Apa patokannya? Kalau kita yakini ada barang haram di situ, kita nggak boleh masuk. Kalau kita yakini semuanya halal, misalnya apa? Penjualnya memang tetangga kita dan kita misalnya tahu pernah ngecek memang proses pembuatannya itu halal. Misalnya dia memang nggak makan babi, misalnya ya, dia nggak makan babi. Kemudian yang diolah juga di rumahnya kacang hijau, maka kemudian kita yakin itu halal, boleh kita makan, kita beli, boleh. Kalau kita ragu bagaimana? Kalau kita ragu, sebaiknya kita tinggalkan. Jadi patokannya sederhana, yakin haram, jangan beli. Yakin halal, kita beli, meragukan, kita tinggalkan. Begitu patokannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Nah, itu namanya meragukan, Bu. Nah, itu masuk di nomor 3. Namanya meragukan. Tadi saya contohkan yang kita nggak ragu tuh emang tetangga kita biasa ke situ, dia nggak makan kodok, dia nggak makan babi, kita yakin dia nggak makan daging-dagingan, bangkai begitu. Kemudian dia jual kacang hijau, kita beli nggak apa-apa. Jadi patokannya yakin haram, jangan beli. Yakin halal, boleh beli. Yakin halal begini.
Yang jualan yang jaga non muslim. Tapi jualan nasi bungkus. Yang bikin nasi bungkusnya orang Islam, itu namanya yakin halal kalau itu ya. Atau dia jualan produk olahan yang diolahnya halal, itu yakin halal, nggak apa-apa ya. Kalau meragukan tinggalkan begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Tanya Pak Ustadz. Ya silakan. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sempat membacakan mengenai memisahkan anak dengan induknya. Nah, saya pernah membuang anak kucing Pak Ustadz ke pasar gitu. Terus saya harus bagaimana? Itu yang sudah lampau Bu ya. Ya kalau sudah lampau sudah nggak ada hukumnya ya. Lain kali kalau buang anak kucing sama ibunya sekalian, biar kita nggak membuang begitu kan ya. Jadi patokannya adalah membuang anak yang kira-kira belum bisa mandiri. Anak itu masih nyusu sama induknya, itu kita buang, itu haram. Tapi kalau kemudian anak itu kalau pengen dibuang sama ibunya sekalian. Tapi kalau misalnya anak itu sudah bisa mandiri, ya maka dibuang nggak apa-apa, namanya nggak disahkan itu. Yang masih belum bisa mandiri maksudnya gitu. Ya. Oke. Yang kedua Pak Ustadz, mengenai makan makanan sesajen, Ya. apakah boleh? Iya, Sajen itu makanannya halal. iya. Yang haram itu adalah niatan pembuatnya, itu yang haram. Enggak. Misalnya begini ya. Ini ada pohonannya angker. Akhirnya orang yang tinggal di situ dia bikin ayam bekakak, ada pisang, ada kopi. Itu yang haram dia nyungguhkan. Kalau saya lewat situ ngambil pisang nggak apa-apa itu, nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi yang haram itu tindakan dia bikin sesajen, itu yang haram ya. Oke ya, cukup ya. Oke, ada Terima lagi? kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, Ya, Assalamualaikum. Kalau yang masalah bulu kucing itu ya, Iya. saya kan suka ada di masjid nih, ada suami. Nah ini kucing sering masuk ke dalam masjid, jadi suka saya usirin karena saya nggak tahu kalau bulu kucing itu haram. Maksudnya biar nggak nempel banyak di karpet tuh kan, karpet. Takutnya kan kalau orang misalkan mau sholat takut ada yang bersin atau apa. Nah ini saya berdosa itu ngusirin itu keluar. Terus yang maksudnya itu tadi kucingnya basah itu maksudnya gimana? Dan ini lagi Pak, maksudnya itu kok bisa kalau boleh tahu kenapa bisa haram bulu kucing itu? Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan haram, tapi najis. Najis itu artinya sesuatu yang tidak boleh kita pegang atau kontak fisik. Kenapa dia najis? Karena terpisah dari hewannya. Semua yang terpisah dari hewan itu dianggapnya sebagai bangkai. Bangkai itu najis, kan begitu. Jadi pola pikirnya begitu, bahwa dia terpisah dari hewan, dianggap bangkai dan bangkai itu najis. Yang dimaksud dengan kering itu adalah posisi najis itu kalau dia kering, bagian tubuh kita kering, itu kalau kita sentuhan nggak ada yang nempel, nggak ada. Kita nyentuh debu, debunya najis misalnya, itu cukup kita tepak-tepak begini, debunya nggak nempel, udah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau basah, misalnya tainya masih basah atau tangan kita basah, itu berarti nempel, kan nempelnya itu yang bahaya. Masalah kucing tadi patokannya, kalau dia tahu, maka harus dikibas, dihilangkan. Kalau dia nggak tahu, orang nggak tahu, nggak ada hukum. Kucing masuk masjid itu belum tentu bulunya rontok, belum tentu. Kecuali begitu dia masuk kita vakum tuh kucing, rontok. Tapi kalau kucing lewat doang, belum tentu rontok bulunya, belum tentu. Rontok tuh kalau kita pegang, kalau dia lama ada di bangku, kan patokannya begitu ya. Jadi kita menjaga kebersihan masjid, wajib hukumnya itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Buang kotoran ya takutnya juga. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akan lebih bahaya lagi kalau dia masuk kencing sembarangan, dia pup sembarangan, ini lebih bahaya lagi. Maka nggak apa-apa, tapi ngusirnya dengan cara-cara yang baik, bukan kemudian dilemparin sapu, ditendang ya, bukan, dengan cara-cara yang baik ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah kita lanjut di Kamis depan ya.
Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mengundang untuk acara